Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi coaching kali ini saya Andi Sulfadli, SPD sebagai observer, dan Ibu Sri Mulyana sebagai coach, dan Ibu Darnawati sebagai coaching. Baiklah, kami akan melakukan proses praktek coaching, dan sebelumnya ada praobservasi, dan setelah proses coaching nanti ada pasca observasi. Baiklah, Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Baik Bu, sebentar Ibu akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Darnawati. Namun sebelumnya pada sesi ini ada sesi pasca observasi. Nantinya akan saya ajukan beberapa pertanyaan, boleh Bu? Adapun pertanyaan yang saya akan ajukan berkaitan dengan rubrik penilaian proses coaching yang Ibu lakukan bersama dengan Ibu Darnawati. Pertanyaan pertama, kompetensi apa saja yang Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Baiklah Pak, jadi kompetensi yang nanti saya akan kembangkan diantaranya yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Baik, dari ketiga kompetensi apa kira-kira yang akan diamati secara spesifik? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Karena kenapa Pak? Karena dengan mendengarkan aktif, maka di situ saya hadir secara penuh mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching sehingga mampu menggali coaching untuk dapat menyelesaikan permasalahannya, serta mampu mengungkapkan apa yang dirasakan oleh coaching kepada saya, seperti itu Pak. Jadi yang Ibu mau kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif nantinya akan muncul beberapa pertanyaan yang berbobot yang akan menggali potensi coaching Bu. Intinya terus masih ada Bu yang ingin saya tanyakan terkait dengan indikator ketercapaian dan kompetensi yang Ibu kembangkan tadi. Apa sih indikatornya itu? Oh iya Pak. Jadi baiklah, indikator yang saya harapkan dari coaching ini yaitu di mana coaching saya ini mampu mengungkapkan hal-hal yang menjadi permasalahannya, mampu mengalir dengan sendirinya dan bercerita kepada saya sehingga coaching ini mampu terbuka kepada saya dan sampai akhirnya dia menemukan solusi atau ide-ide dari permasalahannya Pak, seperti itu. Ya. Jadi, Ibu berharap nantinya coaching akan mengalir, menceritakan atau mengungkapkan apa-apa saja yang jadi masalahnya. Serta harapannya Ibu akan membantu coaching menemukan solusi dari permasalahannya. Baik, Ibu silahkan Ibu melakukan sesi coaching dengan Ibu Darnawati, dan saya sebagai observer akan mengamati jalannya proses coaching ini nantinya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke Bu, sama-sama. Wah, luar biasa ya, Bu Sri dan Bu Darna sudah melakukan proses coaching tadi ya Bu? Iya Pak, alhamdulillah. Oh iya Bu, saya masih ada pertanyaan untuk Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaiannya yang sudah dilakukan Bu? Oh iya Pak, indikator ketercapaiannya yaitu saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga menggali coaching tersebut sampai dia menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Baik Ibu. Jadi Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik dengan alur Tirta. Pada saat saya mengamati waktu observasi, Ibu sudah melakukan proses sesuai dengan prinsip coaching dan sesuai dengan 3 kompetensi inti pada coaching. Jadi pertanyaan selanjutnya untuk Ibu, apa kompetensi yang ingin dikembangkan setelah praktek coaching tadi? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya yaitu lebih mendalami prinsip coaching dan kompetensi inti yang harus dipahami pada proses coaching, dan lebih berlagi-lagi supaya terbiasa dan bisa sampai saya betul-betul mahir Pak. Wah, luar biasa ya Bu. Sangat luar biasa, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan tadi Ibu. Saya sangat bangga melihat prosesnya.
Alhamdulillah, jadi saya berharap Ibu bisa lebih mengembangkan lagi kompetensinya. Jadi sukses ya Bu. Ya, terima kasih Pak atas motivasinya Pak. Oke, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Berarti ada hal penting yang disampaikan Bu. Iya Pak, mohon maaf saya minta waktunya sedikit Pak. Oh iya Bu Sri, hari ini saya santai aja kok. Memang ada apa ya Bu? Ya Pak, saya mau ngobrol sebentar sekitar 10 sampai 15 menit lah. Saya ini sedang bingung Pak. Mungkin dengan ngobrol sama Bapak ada sesuatu yang bisa saya dapatkan. Jadi apa tujuan ngobrol kita itu? Jadi saya dari obrolan ini Pak, saya ingin mendapatkan ide, solusi ataupun masukan-masukan mengenai permasalahan di kelas saya Pak. Oh ya, Bu Sri ingin mendapatkan solusi dari saya ya. Jadi apa yang solusi yang ingin didapatkan Bu? Iya Pak, betul sekali Pak. Jadi saya mau cerita di kelas saya Pak, di kelas 8 ini tahun ini berbeda sekali dengan tahun-tahun kemarin Pak. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dengan perempuan, antara anak perempuan ini seperti ada pemisah Pak. Saat pembelajaran metode diskusi ataupun kegiatan di luar mereka terkesan cuek satu sama lain, tidak ada kerjasama seperti itu Pak. Saya bingung Pak. Oke Bu ya, jadi Ibu bingung ya dengan keadaan murid belum ada yang bersatu bersamaan bersama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Iya Pak. Oh iya, tadi kan Bu Sri mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Murid Bu Sri, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Mereka dapat bekerja sama melakukan pembelajaran, terutama pada saat ada tugas kelompok, mereka itu secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi menyelesaikan tugasnya dengan baik Pak, seperti itu. Ngomong-ngomong, apa yang sudah Ibu Sri lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerjasama menyelesaikan tugasnya? Begini Pak, kan dalam RPP saya itu saya memasukkan metode pembelajaran diskusi, di mana menjadikan mereka itu aktif bersama Pak. Mereka itu aktif bekerja sama dalam kelompok, seperti itu Pak. Jadi Bu Sri sudah memasukkan metode pelajaran diskusi. Ini sudah bagus Bu, karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter bekerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu sekarang ini? Posisi saya sekarang itu Pak, saya itu berada di posisi 5 mungkin Pak. 5 Bu ya? Iya Pak. Sebenarnya Ibu menginginkan posisi berapa? Apa ya Pak, nanti saya inginnya paling tidak saya berada di posisi 8 Pak. 8 ya? Oke. Kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain ya Ibu. Kira-kira apa cara lain yang dapat mencapai tujuan tersebut? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai Pak. Jadi saya informasikan kepada anak-anak bahwa sikap kerjasama merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Nah, serta di akhir saya akan membuat refleksi dan tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan berlaku untuk melatih kerjasama dan kekompakan mereka Pak, seperti itu. Berapa jangka waktunya yang dilakukan? Kira-kira 1 atau 2 minggu lah Pak. Iya. Apa komitmen Ibu Sri terhadap rencana aksi tersebut? Pada pembelajaran di RPP, saya menitikberatkan metode diskusi dengan penilaian menggunakan
apa ya, mengutamakan pada sikap gitu, Pak. Jadi penilaian saya itu mengutamakan sikap mereka. Berikutnya, keterampilan dan pengetahuan mereka diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan mereka berguru, seperti itu, Pak. Oke. Kira-kira siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan itu? Nanti saya minta diobservasi oleh teman sejawat saya. Barangkali ada masukan atau ada yang perlu ditingkatkan. Nah, menurut Ibu Sri, apa yang sudah didapatkan dan direncanakan kali ini? Dari percakapan tadi, Pak, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah saya terkait dari murid-murid saya yang belum mampu bekerja sama dan kompak dalam berdiskusi sekelompok, Pak. Alhamdulillah, Bu Sri sudah bisa mendapatkan manfaat dari kata-kata kita ini. Semoga rencana Bu Sri akan membuahkan hasil. Jangan lupa untuk mencatat dan setiap perkembangan kemajuannya ya Bu, nantinya bisa dijadikan refleksi dan ditingkatkan atau dikembangkan di kelasnya. Wah, terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya untuk saya mencari solusi dari masalah yang saya alami. Terima kasih Pak. Tahu. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Sepertinya Bapak hari ini kurang bersemangat. Ada apa ya Pak? Ya Bu, betul. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan sama Ibu. Boleh Bu? Oh tentu saja bisa Pak. Masalah apa ya Pak? Saya jadi penasaran ini. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang menggunakan tugas hanya setengah dari jumlah total tiap kelas, dan anak-anak lebih senang sedikit di awal pelajaran yang saya lakukan di kelas. Jadi menurut Pak Andi, apa yang Bapak harapkan dari obrolan ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas dan di murid saya itu. Menurut Pak Andi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Menurut saya, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama Bu, pembelajaran saya sebenarnya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya sering memberikan ice breaking, dan ice breaking inilah yang membuat antusias mereka kembali. Tetapi ketika kembali ke pelajaran maka akan kembali lagi ke murid saya pun kembali hilang konsentrasinya. Oh begitu Pak. Jadi apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Menurut saya. Kalau saya yang kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sebenarnya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya sering memberikan ice breaking, dan ice breaking inilah yang membuat antusias mereka kembali. Ketika kembali ke pelajaran maka akan kembali lagi Bu, antusias murid saya pun kembali hilang seperti itu. Oh begitu Pak. Apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran Bapak? Kalau menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan tentunya. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid asyik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian ada activity yang diintegrasikan dengan pelajaran ataupun game supaya pelajaran lebih menarik gitu. Lalu Pak, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan menyaksikan bagi mereka. Oh, jadi kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas?
Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan karena saya merasa di buku itu sudah lengkap. Ada sumber belajar selain buku teks, Pak? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti misalnya video YouTube, artikel atau blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren saat ini, misalnya Canva, ada juga saya lupa namanya itu Bu, yang di aplikasi itu ya satunya seperti Canva. Nah, betul sekali Pak. Jadi saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid antusias dalam pembelajaran Bapak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, konten-konten di TikTok, serta chat. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan poster online, video, laporan digital, dan lain-lainnya. Wah, bagus sekali rencana Bapak ya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Komitmen itu saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya tidak menjalankan mereka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Dan pada unsur paksaan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali ya Pak Andi. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Pak. Bu, terima kasih banyak Bu ya atas waktunya yang telah diberikan, dan alhamdulillah saya merasa senang ketika pemikiran saya. Ya, terima kasih banyak juga Pak Andi. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Salam guru penggerak, Tergerak. bergerak. Menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.